Santiago Gimenez tunjukkan performa mengkilap dengan beri Milan 2 penalti dalam 2 laga. Santiago Gimenez semakin menunjukkan peningkatan performa yang signifikan bersama AC Milan. Penampilannya yang terus membaik menjadi sorotan para penggemar dan pelatih. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Gimenez dinilai mampu mengubah jalannya permainan tim dengan gerakannya yang cerdas, terutama saat Milan sedang tidak menguasai bola. Aksinya yang aktif dan agresif sukses memberikan tekanan pada lawan hingga menghasilkan 2 penalti bagi Milan dalam 2 laga terakhir. Peran Gimenez bukan hanya sebagai pencetak gol, tapi juga sebagai pemain yang membantu membuka peluang dan memberikan keuntungan strategis bagi tim lewat tekanan dan pergerakan tanpa bola. Kehadiran Gimenez yang semakin solid ini tentu menjadi kabar bagus bagi Milan yang sedang berjuang mempertahankan posisi dan meraih hasil terbaik di kompetisi musim ini. AC Milan berharap Adrien Rabiot pulih lebih cepat. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu AC Milan. Gelandang asal Prancis Adrien Rabiot dikabarkan tengah mengalami cedera yang bisa membuatnya absen dari lapangan hijau selama setidaknya 1 bulan. Namun ada sedikit harapan bahwa masa pemulihannya dapat berlangsung lebih cepat, tergantung pada perkembangan kondisi fisiknya dalam beberapa pekan ke depan. Menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, cedera yang dialami Rabiot tergolong rumit dan memerlukan penanganan ekstra hati-hati. Tim medis Rossoneri tidak ingin mengambil risiko besar, sehingga mereka memilih untuk menangani situasi ini dengan pendekatan konservatif. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai durasi absennya sang pemain, Milan diperkirakan akan memantau kondisi Rabiot dari waktu ke waktu. Jika proses pemulihan berjalan dengan lancar, bukan tidak mungkin ia akan kembali merumput lebih cepat dari prediksi awal. Absennya Rabiot tentu menjadi pukulan bagi Massimiliano Allegri, mengingat peran sentral sang gelandang dalam skema permainan Milan musim ini. Klub kini dituntut untuk mencari alternatif di lini tengah, baik dari dalam skuad maupun opsi rotasi pemain lainnya. Allegri ingin Loftus-Cheek segera kembali, sebab Saelemaekers dinilai belum maksimal bermain di tengah. Pelatih AC Milan Max Allegri dikabarkan sangat menginginkan kembalinya Ruben Loftus-Cheek secepat mungkin ke dalam skuad utama. Keinginan tersebut muncul menyusul performa Alexis Saelemaekers yang dinilai belum optimal saat dimainkan di lini tengah. Menurut laporan dari calciomercato.com, Allegri belum sepenuhnya puas dengan kontribusi Saelemaekers di posisi gelandang. Pemain asal Belgia itu dianggap kurang mampu memberikan dampak yang diharapkan ketika dipindahkan dari perannya sebagai winger. Kondisi ini membuat kembalinya Loftus-Cheek menjadi sangat krusial. Gelandang asal Inggris itu memiliki fleksibilitas bermain, baik di lini tengah maupun sebagai pendukung serangan dari sisi kanan, mendampingi Rafael Leao di sisi kiri. Dengan kehadiran RLC, Saelemaekers berpeluang kembali ke posisi naturalnya sebagai pemain sayap di mana ia terbukti lebih efektif. Selain itu, Samuel Ricci juga tersedia untuk memperkuat sektor tengah jika Loftus-Cheek kembali dan Saelemaekers ditarik ke sayap. Namun semua skenario tersebut masih sangat bergantung pada seberapa cepat proses pemulihan Ruben Loftus-Cheek berjalan. Matteo Gabbia, produk akademi yang pantas menjadi kapten masa depan Milan. Matteo Gabbia kini telah menginjak usia 26 tahun, sebuah fase penting dalam karir seorang pesepak bola. Memasuki usia matang, bek tengah AC Milan ini mulai menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi performa di lapangan maupun kedewasaan dalam bersikap. Sebagai pemain yang lahir dan besar di Akademi Milan, Gabbia memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan klub. Loyalitasnya tak perlu diragukan, dan kini dengan bertambahnya jam terbang serta pengalamannya di berbagai kompetisi, muncul harapan baru. Ia dinilai layak menjadi salah satu kandidat kapten masa depan Rossoneri. Tentu jalan menuju ban kapten tidak mudah, konsistensi adalah kunci utama. Namun jika Gabbia mampu mempertahankan performa solid di lini belakang dan terus berkembang, bukan hal mustahil ia akan menjadi pemimpin di dalam maupun luar lapangan. Dalam era di mana banyak klub besar kehilangan identitas lokalnya, kehadiran sosok seperti Matteo Gabbia menjadi aset berharga. Milan bisa saja membangun masa depan yang kokoh dengan pondasi pemain yang memahami nilai dan sejarah klub sejak dini. Milan alami kesulitan untuk istirahatkan Modric, minimnya alternatif jadi masalah.
AC Milan akan kembali beraksi pada hari Jumat di San Siro melawan Pisa. Namun jelang laga tersebut muncul satu dilema besar di kubu rossoneri, yakni sulitnya mengistirahatkan Luka Modric. Menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, meski Modric telah berusia 40 tahun dan terus bermain di level tertinggi, pelatih Milan menghadapi kenyataan bahwa saat ini tidak ada alternatif yang sepadan di lini tengah untuk memberikan sang gelandang veteran waktu istirahat yang layak. Ruben Loftus-Cheek memang dikabarkan segera kembali dari cedera, namun kehadirannya diperkirakan belum cukup untuk mengurangi beban Modric sepenuhnya. Pengaruh mantan pemain Real Madrid itu di lapangan masih terlalu besar untuk diabaikan, terutama dalam hal kontrol permainan, pengalaman, dan visi bermain yang tak tergantikan. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran Modric di Milan, bahkan dalam usia senjanya. Di sisi lain, hal ini juga menjadi sinyal bagi manajemen untuk segera memperkuat kedalaman skuad, khususnya di lini tengah, guna menjaga keseimbangan tim dan menghindari kelelahan pemain di tengah ketatnya kompetisi Serie A. Buah kesabaran, Fikayo Tomori bangkit dan segera dapat kontrak baru. Fikayo Tomori akan segera menandatangani kontrak baru bersama AC Milan. Ini jadi bukti nyata atas kerja keras dan kebangkitannya musim ini. Setelah musim lalu yang cukup berat dan nyaris dijual di bursa transfer musim panas, kini Tomori kembali jadi andalan di bawah pelatih Massimiliano Allegri. Musim lalu performa Tomori memang sempat dipertanyakan, banyak yang meragukan kemampuannya, bahkan klub sempat mempertimbangkan untuk melepasnya. Tapi Tomori memilih untuk bertahan, ia tidak menyerah dan terus berjuang untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim utama. Keputusan itu terbukti tepat, Allegri terkesan dengan penampilannya musim ini dan langsung memberi lampu hijau untuk perpanjangan kontrak. Menurut jurnalis Matteo Moretto yang berbicara di kanal YouTube Fabrizio Romano dan dikutip oleh Milan News, negosiasi antara Milan dan Tomori berjalan positif. Artinya tinggal menunggu waktu saja sampai kesepakatan resmi diumumkan. Kisah Tomori jadi contoh bagus tentang arti loyalitas dan kerja keras. Di saat banyak pemain memilih pergi saat situasi tidak nyaman, Tomori justru memilih bertahan dan membuktikan dirinya. Dan kini kepercayaan itu dibalas penuh oleh klub dan pelatih. Perpanjangan kontrak ini bukan cuma soal angka, tapi juga bentuk penghargaan atas dedikasinya pada seragam merah hitam milik Milan. Pemandu bakat AC Milan pantau langsung kiper muda Zion Suzuki. AC Milan mulai bergerak mencari sosok penjaga gawang masa depan. Nama Zion Suzuki kini masuk dalam radar rossoneri sebagai calon suksesor ataupun pengganti Mike Maignan dalam jangka panjang. Menurut laporan Tuttosport, pemandu bakat AC Milan terlihat hadir dalam pertandingan antara Genoa dan Parma, di mana Zion Suzuki tampil sebagai starter. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Milan serius memantau perkembangan kiper muda asal Jepang tersebut. Meski Mike Maignan masih menjadi pilihan utama di San Siro saat ini, AC Milan tampaknya mulai menyiapkan langkah jangka panjang. Dengan kontrak Mike Maignan masih belum menemui titik jelas, Milan tidak ingin kecolongan jika situasi berubah dalam beberapa musim ke depan. Menarik untuk melihat apakah pendekatan Milan terhadap Suzuki akan berlanjut ke tahap negosiasi atau ini sekedar pemantauan awal. Namun yang jelas, Milan mulai memikirkan masa depan di sektor penjaga gawang dan Zion Suzuki adalah salah satu nama yang kini masuk dalam daftar incaran. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.